Itu sih karena sekarang kalau menurut aku pribadi peluang guru itu sekarang minim ya. Aduh, iya lagi. Soalnya kalau guru kan sekarang harus ada sertifikasi. Waktu aku ngomong, ayah tuh marah-marah karena aku suka sering keluar jalan-jalan, explore. Loh, namanya Gen Z kan emang suka liburan, nama-nama pengalaman gitu. Nanti biar Bude aja nih yang kasih paham ke ayah. Jadi lewat Bude itu tadi. Halo Sobat BBGA, ketemu lagi di podcast BBGA. Nah, ngobrolin tentang perbedaan generasi yang cukup berbeda ini pasti sangat berpengaruh dengan pola pikir. Apalagi kayak ketika kita dilahirkan oleh orang-orang yang memang udah boomer ya. Jadi kita anak kesekian gitu, sangat berbeda juga perbedaan pola pikirnya. Nah, podcast kali ini itu sangat relate ya, karena dengan judul niatnya sih kita chill, tapi ke pressure sama boomer. Nah, di sebelah kiri aku sudah ada narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini. Boleh kenalan diri terlebih dahulu, Kak? halo, namaku Aura Febiola, Putri. Oke, dipanggil siapa namanya biasanya? Bisa Aura, bisa Rara. Oh, Rara, ini aku baru tahu sih. Soalnya aku biasanya manggilnya Kak Aura, adik adik Aura. Oke, menurut aku ya, kita kan udah termasuk Gen Z ya, dimana gen-gen kita itu orangnya bener-bener chill banget ya kan, chill aja, hidup itu nyantai aja. Ya sebenarnya kita nggak nyantai juga, pasti kayak sangat berenang pikiran yang ada di otak kita. Kelihatannya aja chill, cuma sebenarnya enggak banyak juga. tekanan. Iya kan. Oke Kak Aura, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Gimana sih? Oke, Kak Aura kenalan diri terlebih dahulu aja, kayak perkenalan diri sekarang itu kesibukannya kayak gimana gitu. Oke, namaku sendiri Aura Febiola Putri. Kesibukanku sekarang masih jadi konten kreator dan masih cari loker. Oke, teman-teman. nggak apa-apa. Emang kita cari loker itu nggak segampang itu nggak sih, Kak? Apalagi yang memang linear. Dulu jurusan apa, Kak, dulu? Dulu aku jurusannya pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Oke. Nah, pendidikan biologi ini kok bisa kepikiran jadi konten kreator, Kak? Itu kan kayak dua hal yang sangat berbeda ya. Dua hal yang sangat berbeda. Iya sih, itu kelihatannya dari dua hal yang berlawanan gitu. Betul. Kan yang harusnya mungkin pendidikan biologi itu jadi guru atau jadi guru, laboran gitu kan. Itu sendiri ternyata sebelumnya tuh karena aku iseng, Kak, waktu itu. Terlebih kan aku suka jalan-jalan, suka kulineran gitu kan. Aku iseng waktu itu ngopi, masih inget banget aku ngopi pertama kali tuh di Ngadas Gubuk Laka. Oke. Nah itu aku iseng, aku masukin tuh ke TikTok. Ternyata itu rame sampai udah yang nonton tuh 780.000 orang. Wih, itu awal mula ya. Iya. Padahal pertama kali tuh. First time ngonten. Iya, bener. Udah FYP. Mantap First sih. time ngonten dan itu cuman iseng kan. Iseng. Semua konten kreator itu kayaknya nih, gitu. Semua konten kreator itu kayaknya berawal dari iseng gak sih? Kebanyakan. Tapi setelah ngonten berapa tahun ini udah jalan berapa tahun? Udah mau jalan 3 tahun. Nah, udah jalan hampir 3 tahun ini, ada gak sih penyesalan kayaknya aku salah jurusan deh masuk pendidikan biologi, kayaknya aku lebih cocok di ilmu komunikasi deh kayaknya, kayak gitu. Pernah gak? Pernah sih. Iya kan? Iya. Oke, nah emang iya sih, karena kan emang dari jurusan pendidikan biologi, terus juga kayak mau buat portofolio kreatif, semisal ya, dan itu dengan pengalaman yang memang sangat berbeda gitu kan ya. Bener. Nah itu kalau semisal konten tapi kontennya ke biologi, mungkin orang-orang ya udahlah masih linear kan ya. Pasti bosen sih. Betul sih. Iyalah. Dulu aku SMK ya, dan itu bener-bener kejuruan, dan dimana di situ tuh aku memang selinier itu. Dulu broadcast, terus juga teknik industri, dan dimana sampai sekarang pun ya tetap sama gitu. Ini keren banget sih, dua hal yang sangat berbeda ini tapi bisa, itu kayak approve sih. Oke. Berarti dari tahun berapa, Kak, terjun ke konten kreator ini? Dari tahun
23. 2023. Oh, itu awal-awal tahun banget itu nyoba itu iseng itu aja, tadi. iseng. Sampai akhirnya ya sekarang ini kan. Iya bener banget. Gimana, nyaman jadi konten kreator? Nyaman Ya kan? sih, nyaman. Ya kan, meskipun ada lika-liku di dalamnya ya kan. Iya. Pasti kayak ada beban mental untuk ditagih deadline ya kan. Bener banget. Kak videonya udah jadi kak gitu. Iya. Kadang ada juga yang semisal minta kita visit kapan, terus itu H+2 Tiba-tiba reschedule gitu. Iya itu juga. Nah apa sih yang membuat Kak Aura ini udah aku kayaknya fix jadi konten kreator, fix kayak gitu? Itu sih karena sekarang kalau menurut aku pribadi peluang guru itu sekarang minim ya. Aduh iya lagi. Soalnya kalau guru kan sekarang harus ada sertifikasi tuh, harus punya sertifikasi. Betul. Dan terlebih mungkin hanya beberapa orang yang bisa dapat beasiswa sertifikasi. Yang bikin aku jadi lebih nyaman ke konten kreator aja kali ya, sambil cari loker yang mungkin berhubungan sama konten kreator aja daripada tenaga pendidik gitu. Soalnya sekarang tuh tenaga pendidik kurang dihargai ya. Iya lagi ya Allah, padahal yang membuat pinter generasi bangsa Pendidik. iya adalah pendidik gitu. Dan itu kayak bener-bener ya effort guru itu menurut aku yang bener-bener ya pahlawan tanpa tanda jasa itu ya wes guru itu Bener. fix sudah nggak ada, soalnya emang nggak ada duitnya. Bener banget. Ini Apalagi terlebih kan sertifikasi itu butuh biaya yang biaya lumayan lagi, gede, iya, gitu. iya lagi ya kak, iya sih. Jadi kayak ya udah aku fix deh konten kreator karena emang dunia pendidikan Indis ekonomi yang sekarang sangat inflasi ini teman. Bener. Yang kehidupan harus kita bayar, bahkan membuang hajat aja bayar. Bener banget. Semua udah gak ada yang gratis di dunia ini, pasir pun bayar. Iya betul. Terus nah menurut Kak Aura ini ya, bagaimana sih rasanya menjadi bagian generasi muda saat ini? Berat ya. Berat ya, soalnya kita jadi generasi muda yang sekarang ini harus ikutin inflasi yang begitu tinggi kan Ya sekarang. satu itu. Terus juga kayak apalagi digital sekarang itu kayak bener-bener pesat. Nah bener. Dimana daya saing itu bener-bener tinggi banget. Nah gila sih itu. Apalagi kayak kita harus bener-bener upgrade skill. Ya kan, yang dimana semua itu harus divideoin, semua harus dikontenin, ya nggak sih? Iya bener banget, relate. Sumpah sih, kayak semua harus bener-bener. Dulu ya, aku tuh nganggep orang-orang yang selalu buat story kayak Kak Aukarin itu menurut aku bener-bener yang sealay itu, maksudnya kayak sealay itu maksudnya dia itu kan bukan seleb atau Iya, bukan artis gitu kan, tapi kayak bener-bener ngontenin. Ternyata sekarang mohon maaf ini ya sangat butuh ternyata. Apa-apa dikontenin, apa-apa dimasukin ke story gitu. Semua hal itu nggak tervalidasi kalau semisal nggak kita kontenin atau nggak kita rekam, dokumentasiin. Soalnya gitu. kebanyakan sekarang kan orang-orang lihat dari sosial media. Nah itu Nice, kita bangun personal branding tuh kebanyakan dilihatnya ya dari sosial media, gitu, iya. gitu. Bahkan orang-orang kayak, aku konten kreator, emang iya? Nah kan Iya. mana nih buktinya kayak gitu? Atau enggak deh, kayak semisal aku sih udah jalan-jalan nih ke sini, ada fotonya enggak? Nah Nah, bener kan? banget. Iya kan? Kayak mereka padahal semisal ada orang introvert ya, mereka nggak mau dokumentasi, terus cuma cerita aja ya kayak percuma juga, kayak nggak ada bukti juga. Bener. Nah itu akhirnya sekarang itu apa-apa ya perlu memang kalau mau divalidasi atau Nah ya. buat branding itu tadi harus Bener banget. mendokumentasiin gitu sih. Jadi kayak berat ya Kak, meskipun pinginnya kita chill ya, pengen kita itu pingin chill, kita pingin santai ya kan, gimana kita menjalani hidup. Bahkan orang-orang dulu kan emang kayak terbiasa kolot juga kan, maksudnya mereka itu kayak
kalau anak cewek itu bagusnya itu di rumah aja, Iya, bener. ya kan? Mungkin nanti sekolah tinggi-tinggi juga turunnya di dapur, Dapur, gitu. itu menurut aku nggak relate ya sama sekarang ya. Gak relate. Dimana kita sudah ada emansipasi wanita, ya kan? Bener banget. Dimana kita emang harus bener-bener punya skill. Bahkan kita yang harusnya di dapur ngurusin anak, kita kalau semisal nggak membantu perekonomian keluarga di zamannya inflasi ini, ya kan? Itu juga Nggak bisa sih, cuman ngandelin lelaki aja. betul. Ayo para wanita, ayo ladies. Harus jadi independent woman sih. Betul harus berani survive juga, bener banget. nggak bergantung juga. Nah kayak gitu sih. Dan aku sepakat sih dengan hal itu. Sepakat. Dengan hal itu. Nah tapi nih ya, berhubung nggak kebanyakan orang-orang yang Gen Z ini lahir dari milenial, ya karena kan emang kan jaraknya milenial sama Gen Z kan gak jauh berbeda, apalagi kayak tahun-tahun kita yang awal-awal ini kan, pasti kan bukan anak milenial kan yang lahirin kita, banyaknya kayak gen sebelumnya, bahkan ada yang boomer juga yang kayak udah umur sekian dan udah lumayan tua atau udah lansia lah ya mungkin ya. Ada juga loh yang kayak gitu. Dan itu kan bener-bener beda cara pikirnya ya kan. Dan menurut Kak Aura nih ya, apa sih tanggapan Kak Aura sama orang tua yang benar-benar sangat jauh berbeda dengan anaknya, dan mereka kan kadang apatis, nggak mau dengerin tuh kayak bahkan kita di agama pun diajarin untuk ikutin atau didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu kan ya. Itu sih apa sih tanggapan Kak Aura mengenai orang-orang yang nggak mau dengerin kita gitu? Nah itu sih menurut aku tekanan banget ya buat anak muda sekarang yang mungkin menurut aku kayak aku pribadi tuh suka explore, suka kemana-mana gitu ya. Cuman kebanyakan kayak contoh nih ayah aku tuh bilang kok sekarang pulangnya malam-malam suka keluyuran terus, padahal bisa aja kayak kita jadi wedding content creator atau mungkin konten yang kita nggak tahu waktunya berapa lama gitu. Itu bener-bener jadi tekanan, apalagi pendapatnya itu beda, kayak buat apa sih konten kreator itu, kayak nggak penting banget. Iya sih. Kayak jadi orang tuh nganggur banget, apa-apa ngonten terus, nggak cari kerja atau. Iya sih. Sebenarnya ya teman-teman ya, jadi konten kreator itu juga menghasilkan loh ya, ada duitnya itu, ya kan? Cuman itu sih orang tua mungkin mikirnya konten kreator tuh cuman selingan aja gitu. Iya sih, sebenarnya itu kalau semisal pekerja pun itu juga tergantung juga. Kadang gajinya ada loh yang bener-bener yang kecil juga. Jadi kayak sebenarnya kalau kita tekunin nih dunia konten kreator malah lebih menjanjikan duitnya. Ya nggak sih? Iya bener banget. Malah lebih besar daripada. Iya. Sebenarnya aku juga anak tunggal Kak, dimana bener-bener cewek di luar sendiri gitu. Dulu itu juga agak susah juga nge-pressure. Aku tuh bener-bener ke-pressure sama tekanan yang seperti itu. Apalagi memang pada saat itu zaman orang tua aku nikah pun di usia yang udah matang, udah terlalu matang gitu. Jadi kayak perbedaan usia sama aku tuh jauh banget. Tapi Kak, sangat perbedaan itu ada plus minusnya. Kayak semisal nih, aku dapat orang tua yang kolot, akhirnya aku kan punya boundaries, aku punya batasan gitu kan. Jadi kayak bener-bener nggak takut gitu loh. Iya. Apa ya, kita bisa jaga diri gitu, akhirnya punya itu. Mereka kan keras juga demi kebaikan kita juga sebenarnya. Cuman cara penyampaiannya aja mungkin yang salah gitu. Kadang kan beda pendapat kan akhirnya. Karena kan masih niruin generasi mereka gitu. Iya sih, apalagi kayak kerjaan konten kreator ini belum tentu diterima sama mereka. Iya benar. Jangan kan kayak gitu Kak, aku misal nge-trip gitu kan ya, itu juga kerja semisal. Mereka aja bilang kayak gini, iki ku suruh, nah gitu kan, suruh. Lah, atau oke lah, itu kan kepercayaan orang Jawa ya. Terus atau di bulan-bulan sebelumnya kayak ngapain sih cewek-cewek harus kesana? Keluyuran aja gitu. Ya kan, relate kan? Iya relate banget. Jadi cewekku pendiam, jangan kemana-mana gitu.
Terus aku selalu jawab kayak gini, kalau semisal nggak kemana-mana, hidupnya itu terlalu gitu-gitu aja gitu. Iya. Aku nggak dapet apapun sih, aku bilang Kita kayak jadi gitu. nggak tahu dunia di luar itu semenyenangkan itu. Terus aku bilang ke mamaku juga, mungkin ini juga salah satu usaha Kak Aura juga mungkin ada. Kalau aku sih tipe orang yang kayak, ya kalau aku diem aja, aku nggak punya pengalaman sekeren ini loh Mara gitu. Kalau aku kayak gitu, gitu. Terus kalau kata mamaku, udah cukup, kayaknya kamu itu udah banyak pengalaman gitu kata mamaku. Enggak, sampai kapanpun aku nggak mau berhenti gitu. Pengalaman itu sampai kapan Ya kan? kita harus dicari sih, nggak ada habisnya gitu. Soalnya kan kita ketemu orang-orang keren nggak sih? Nah, Sana. bener banget. Nah kalau Kak Aura sendiri gimana Kak? Kalau menangkapin ayah yang agak kayak gitu tuh? Kalau aku sendiri sih dari pribadi di rumah itu ayah sama aku itu kayak Sering jarang cekcok? komunikasi. Oh jarang komunikasi. Iya, sekalinya komunikasi mungkin dibuat cekcok kayak gitu tadi gitu. Oh oke. Jadi tapi dari situ aku jadi bisa belajar cara komunikasi yang baik itu gimana di luar gitu. Karena aku kan nggak dapetin itu waktu di rumah, kayak komunikasi yang baik atau ngobrol sama orang tua tuh gimana. Tapi untungnya keluargaku yang lain kayak bude aku itu selalu ngomong, selalu membuat buka komunikasi duluan gitu sama aku. Gimana harinya. Terus untungnya bude aku ini Gen Z abis. Jadi kayak waktu aku ngomong, ayah tuh marah-marah karena aku suka sering keluar jalan-jalan, explore. Loh, namanya Gen Z kan emang suka liburan, nama-nama pengalaman gitu. Nanti biar bude aja nih yang kasih paham ke ayah. Jadi lewat Bude itu tadi, itu cara yang kalau aku sih minta maaf itu, maaf gitu. Tapi udah jalan, udah selesai tripnya. Iya sih aku habis dari Bromo, iya sih aku habis dari Bali, iya sih aku habis dari sini. Maaf ya, kayak gitu. izinnya pas udah nyampe. Iya. Wah ancen, gitu. Oh memang ya anak ini. Yang penting aku bisa jaga diri, nggak nakal, ya kan? Yang penting kan kita nggak nakal ya. Kita nggak aneh-aneh kan gitu. Betul. Itu sih sebenarnya. Kalau semisal kita ketemu sama orang-orang keren di luar sana kan ngerubah pola pikir Iya, yang cara awalnya komunikasi yang bagus gitu. Bahkan aku di sana itu, di kampung aku sana itu juga udah sering dicap gini sih. Email itu terlalu modern ya kayak gitu. Dikira ya kita nggak belajar ya dari pengalaman orang-orang, terus orang disuruh stuck aja kan nggak mungkin ya. Nah, kayak gitu sih. soalnya masih stuck di zaman mereka sendiri. Iya. Dan mereka nggak seberani itu untuk mengambil langkah ke depannya. Ikuti kemajuan yang sekarang. Lah kalau semisal kita stuck ya, semisal nih ada AI sekarang, ada AI di mana AI itu kita harus udah bisa balance gitu kan, bisa nggunain AI. Nah untuk konten kreator pun memudahkan kita kan. Iya, buat cari ide. kayak Itu kan hal baru, hal yang nggak mereka ngerti. Kalau semisal kita nggak keluar nih dari zona nyaman kita, apakah kita akan ngerti Nah, itu sekarang? Nah pasti gitu nggak sih. ngikuti kemajuan teknologi sih. Kalau kita stuck di pasti situ. kita stuck kayak gitu. Oke. Nah, karena kebiasaanku itu, akhirnya mamaku angkat tangan. Yang awalnya itu kayak ngelarang aku, sangat ngelarang, sana Eki gak iso diatur, nggak bisa diatur. Gitu. Tapi ya udah. Sampai mamaku pernah ngomong, anak kok mek satu ya aku dulu ya. Anak kok cuma satu ya. Satu kok gini bisa. Kayak gitu, kayak gini juga gitu. Ke-pressure kan sama bro. Pressure banget. Tapi ya nggak apa-apa Kak, kita harus semangat sih Kak, kita tunjukin kita ini kan juga butuh hal itu untuk ke depan kita, ya kan? Banget. Nah, gimana sih? Nah, selain keluarga sendiri dari internal, itu ada nggak sih Kak tetangga-tetangga yang kayak, duh anak ini kok sering keluar gitu? Banyak. Ya, Itu banyak gimana tuh. ceritain Kak? Itu jadi kalau aku kan dari aku sendiri kan sering keluar, terus kan ada tetangga tuh, satu tetangga yang nanya, kamu mau kemana? Oh mau ngonten. Oh sekarang kegiatannya ngonten ya gitu. Akhirnya si tetangga ini itu kan tipikal orang yang suka julid tuh. Nah itu bilang dari mulut ke mulut, akhirnya setiap aku keluar gitu pasti ngonten, padahal ngonten tuh nggak ada manfaatnya gitu loh. Bilang kayak gitu? Bilang kayak gitu. Sampai bener-bener
denger di telinga ayahku. Sedangkan ayahku sendiri kan masih pro kontra nih sama konten nih. Jadi Akhirnya kadang ngamuk, kadang biasa aja gitu. padahal sebenarnya ya kalau semisal ngonten ya, jadi konten kreator ini ya, enaknya itu kita jadi tahu tempat. Iya. Yang pertama, kedua apa-apa gratis ya nggak sih? Iya, bayar pakai 1 reels. Iya, 1 reels 2 story, Nah. 1 reels 1 story. Kadang kita juga ada fee-nya, ada benefit Iya, fee-nya. benar banget. Dan itu kayak menurut aku itu kayak hal yang menurut aku wajib dicoba sih, karena kan sebagai generasi muda zaman sekarang ini ya, kalau kita nggak mau kayak gitu, kita nggak ada income tambahan nggak sih? Sebenarnya income juga banyak banget. Cuma menurutku yang paling mudah dijangkau kayak gitu nggak sih? Konten ngerekamin apa yang kita jalanin gitu. Iya, bener banget. Dan apalagi kita dapat kesempatan untuk jalan-jalan di Kota Malang, ya kan? Benar. Dan sekitarnya. Aku tahu juga Kak Aura kan sempat ke Surabaya nggak sih Kak? Itu gimana tuh? Itu sering sih. Dapat info kayak gitu itu dari mana Kak? Kalau aku sendiri dapat info kayak gitu dari tweet sama Instagram kebanyakan Kak. Oh, di Surabaya itu? Iya. Jadi kan misal aku mau ke Surabaya nih. Oh, kayaknya cocok nih kuliner di sini gitu. Nanti aku cari di tweets itu lokasi Surabaya gitu. Itu banyak banget emang UMKM maupun kulineran yang masih cari konten kreator sebenarnya gitu. Oh, berarti di DM. Iya, orang benar nge-DM. banget. Ih, mantap juga sih. Ide yang cukup bagus. Iya, benar. Kalau jalan-jalan ke Surabaya biar nggak mikir kulinernya. Nggak mikir gitu. Iya sih. Nah, kalau semisal itu kayak penginapan juga kayak gitu atau enggak? Iya, kalau penginapan sendiri itu ada yang aku cari TikTok tuh dari TikTok Go. TikTok Go itu emang berfaedah banget sih buat kita kalau mau staycation gitu kan. Kalau kita suntuk nih di rumah, tekanan orang tua terus, akhirnya kan kita pengen healing. Carilah di TikTok Go. Ada kan selalu potongan. Itu sebenarnya juga ngebantu banget loh buat konten kreator yang ikut TikTok Go. Karena kalau sepengalaman aku ada orang yang bookingnya lewat tag lokasi, akun aku, itu kita dapat komisi, dapat uang juga gitu. Oke. Jadi kalau semisal TikTok gue selain ngontenin kita dapat benefit nginep di sana, dapat komisi ya kan? Dapat komisi juga. Berarti ini selama ini kayak di Surabaya penginapan itu gratis Kak? Ya ada yang gratis, ada yang enggak ya. Ada yang lagi. emang iseng aja liburan gitu. Oke. Iya sih. Itu kan kemarin juga ada beberapa lokasi, aku juga udah lama Kak nggak kesana, jadi pengen juga. Pengen ke Ini Surabaya. Kak Aura kok sering banget dia ke Surabaya ini ya. By the way ini duitnya gacor juga ini ya. Main ke Surabaya terus. Ya sebenarnya Malang Surabaya mah deket ya kan. Deket. Cuman kan lumayan boncos ya kalau semisal kita ada penginapan, terus juga ada harus kuliner, apalagi kan yang tempat-tempat yang kita pinginin pasti kan juga yang benar-benar yang Instagramable ya kan. Di sana kan harganya juga lumayan tinggi. Lumayan gitu. tinggi. Kalau Malang kan mau cari yang 10.000 juga ada. Masih ada. Dan itu pasti enak gitu loh. Kalau di Surabaya tuh susah sembarangan. Itu susah. Susah sembarangan. Iya sih. Oke, itu bisa tuh jadi ide. Iya, bisa banget. Oke, terima kasih atas idenya sih Kak Aura. Bisa dicontoh. Tapi harus TikTok gue ya kayak gitu tuh. Iya. Harus daftar TikTok Go. Kalau untuk penginapan gitu ya? Iya, TikTok Go hotel, wisata kan banyak sih. Iya sih, soalnya aku belum main sih. Dan itu kayak bener-bener cuma mirror dari Reels terus ke TikTok gitu doang. Jadi selama ini kayak ya emang jarang aja. Hampir gak pernah sih kayak gitu. Jadi ya kalau hotel-hotel juga nggak pernah sih ke aku. Jadi kayak ke F&B, traveling gitu. Iya, itu suka duka jadi konten kreator. Bener banget. Nah itu kalau semisal orang tua tahu ya, kita keluar. Oh iya nih, ada juga nih Kak. Nah di situ kan aku tadi kan sempat menyinggung tentang tetangga atau orang-orang di sekitar Kakak ya kan. Itu kan juga pasti ada beberapa orang yang berteman di WhatsApp, atau di Instagram yang dimana kita atau TikTok bahkan ya kan, yang dimana kita juga aktif banget di sana. Pernah nggak sih mereka kayak mikir, ini orang kok main terus sih,
Nah iri tuh, ayah karena iri, terus juga kayak duitnya banyak itu meskipun kayak gitu. Pernah, banyak kan? Banyak. Iya, termasuk orang-orang yang julid itu. Iya, bener banget. Bahkan tetangga tuh setiap kayak kan ada nih kayak sis kamling gitu. Itu bapak-bapak juga banyak yang julid gitu loh. Bapak-bapak? Iya. Oke. Kan disampaikan ke aku gitu dari ayah gitu. Masa tadi dibilangin apa anaknya kok keluar terus, emang uangnya ada gitu. Kayak gitu? Iya. Bapak nggak tahu sih, ayo kapan-kapan join Pak jadi konten kreator. Pasti ketagihan. Makanya iya sih, apalagi di zaman inflasi zaman sekarang ya Kak ya, kita kan juga butuh yang namanya self care, self reward dan lain sebagainya, dimana kayak kita butuh skincare juga. Nah kalau misal nggak diselingin sama duit atau income kayak gitu ya kan, ya kita juga nggak pernah jalan-jalan deh jadinya. Nah kan aku sendiri kan kayak punya bisnis di F&B yang mungkin bentar lagi mau launching di Grab, di Gojek, pantengin aja. Iya. So, aku sama pacar aku ini mau buka usaha. Kebetulan dia punya resep turun-temurun tuh tahu telur gitu. Jadi mau buka tahu telur yang mungkin nanti aku modifikasi jadi makanan yang ya nggak harus tahu telur aja gitu, bisa tahu telur sosis atau gimana gitu kan. Lumayan. Udah ajak-ajak konten kreator untuk untuk review. Keap. Iya. Iya nggak sih? Iya sih. Dan aku juga kayak sangat mendukung UMKM yang mau bener-bener survive gitu kan. Iya. Aku doain sih Kak. Aku doain nanti lancar usahanya. Karena in this ekonomi sepertinya lebih relate itu buka peluang usaha sendiri sih daripada sih, cari loker. Iya lagi. Kadang gaji seimut itu. Iya, bener banget. Tekanan seberat itu. Iya sih Kak. Nah mungkin aku juga kedepannya bakal kayak gitu sih Kak. Maksudnya kayak nggak mungkin lah kita stuck di sini-sini aja gitu. Bener. Pasti pingin punya gebrakan lainnya gitu. Aku juga kemarin sempet kok buka WCC gitu kan. Jadi terus itu kayak pertama itu aku kan juga freelance gitu juga kan. Nah dan itu kliennya itu kadang itu kan pasti kalau di Jawa itu kayak ada unduh mantuh gitu kan, dimana acaranya 2 gitu kan. Akhirnya aku suka Kak kamu yang jadi WCC-nya gitu. Soalnya aku ekstrovert Kak, jadi kayak semua orang itu bener-bener kurangkul gitu loh. Kayak bener-bener jadi tim dapur, jadi ini nggak yang milih-milih gitu loh Kak. Bener-bener charge energi kita omongan kayak gitu tuh. Dan aku suka Kak, akhirnya ngebooking lewat aku nggak mau Kak, aku maunya kamu, nggak apa-apa aku bayar penuh di kamu gitu. Kemarin tuh kayak gitu, jadi kayak aku udah ngambil job freelance, terus sorry Kak, aku itu ngikut di salah satu WCC ini gitu kan aku, terus kata dia nggak wes, aku bayar ke kamu di penuh deh, di kakaknya penuh, kakak mau berapa gitu, soalnya aku suka sama servismu kayak gitu. Terus aku juga suka gitu. Akhirnya sejauh ini aku mikirnya kayak alhamdulillah nih ke aku peluang gitu. rezeki. Kayaknya kita harus buka bisnis sih. Iya, harus buka peluang bisnis sendiri sih. Apalagi kayak WCC, terus F&B yang emang bener-bener lagi gacor-gacornya. Iya, pokok intinya tuh kita gak perlu malu sih. Mulai dari nol gitu. Iya sih. Mungkin kalau semisal kita buka kayak kuliner kayak gitu, kita cari, semisal nih ya kita ada duit lebih, kita cari pegawai yang langsung bisa ngonten juga gitu nggak sih? Banget. Serius itu kayak menurut aku. Atau peluang besar. Atau kalau enggak ya udah kita usaha sendiri, nanti kalau udah settle, sudah mulai berkembang nih usahanya, baru karyawan. Nanti kita cari survei buka apa? Tenan. Terus juga survei buka cabang kedua ya, salah tahu ya kan? Itu kan goals ya. Cabang kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Amin. Semangat sih Kak Ora. Nah, ngobrolin tentang buka usaha nih ya Kak ya. Ini kan juga kita ini dari BPR Gunung Arjuna Kak. Nah, kita itu ada 3 produk, ada deposito, kredit, ada tabungan juga. Nah, di mana sebenarnya kalau mau buka usaha itu bisa loh Kak, mau pinjem modal di sana gitu. Bener. Nah, kalau menurutku utang nggak apa-apa loh, utang nggak apa-apa. Tapi yang pertama harus bener-bener aman. Aman itu kayak
ini bunganya tinggi nggak, itu juga ya. Terus juga kan kalau sekarang pinjol-pinjol itu banyak banget ya Kak ya, banyak banget dimana menawarnya nggak ngotak cuma pakai identitas, dan dimana ternyata bunganya tuh gede. Dan itu dilihat di Slick itu juga, di OJK itu kayak kita jadi busuk banget Slick kita, akhirnya kayak kita mau kredit dimanapun lah nggak susah gitu. Ternyata kayak itu sih kalau resiko dipinjol itu sangat high risk, rawan banget. Tapi kalau semisal kita ini emang nggak ada pinjol-pinjolan sih Kak, tapi kalau mau mengajukan pinjaman itu bisa melalui website memang, cuma kita nggak pinjol, nggak sesingkat pinjol itu. Nah kalau semisal mau buka usaha atau apa, kita sangat membantu, kita cepat, terus juga aman karena diawasin oleh OJK, terus LPS juga, terus cabang kita udah juga banyak. BPR ini ada 12 cabang Kak. Nah kantor pusatnya itu ada di Kayu Tangan Kak. Kalau misal mau jalan-jalan ke Kayu Tangan bisa mampir, nanya produk di sana gitu. Kayaknya nih usaha aku butuh modal deh. Iya, jadi bisa mampir atau tanya-tanya sih Kak. Karena kan emang kredit dari kami aman itu tadi. Yang kedua juga nggak yang bunganya gede juga kayak gitu sih. Kalau mau mampir boleh ya. main sambil ngopi, sambil mampir ke sana juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngopi kan biasa malam ya. Nah kita bukanya sampai jam 4 aja sih kalau di kantor, atau bisa melalui WhatsApp juga kayak gitu, atau di websitenya nanti pengajuannya nanti kita nge-reach out kalian kayak gitu, para nasabahnya gitu. Itu sih. Dan perlu ya Gen Z itu buka usaha, menurut aku perlu banget karena industri ekonomi itu tadi. Bukan mencari loker tapi membuka loker. Gacor banget ini. Ya semoga aku juga bisa nyusul ya, bisa kayak gitu. Selain aku punya pekerjaan inti, terus juga punya income tambahan, terus siapa tahu aku juga punya sampingan, punya usaha sendiri Kak, ya kan. Dimana kayaknya kita butuh deh kayak gitu. Butuh sih. Soalnya emang kalau kita nggak menciptakan atau nggak nekat ya, kita kan nggak tahu ya resiko kedepannya kayak gimana gitu. Apalagi inflasi segila ini sih. Tahu kan ya rupiah segitu ya. 18.000 teman-teman. 18.000. Itu harga Pertamax. Gila sih, naiknya itu bukan yang 2.000, 1.000. Gak masuk akal sih. Gak make sense. 18.000 teman. Pusing. Sampai semua mahal. Itu loh Kak, kan kamu mau buka tahu telur kan ya pinginnya. Itu juga kan bahan-bahan jadinya mahal ya Kak ya. Iya makanya itu masih itu survei ya gitu kan. Iya, survei dulu kan. Maksudnya kayak harga pasaran buat tahu telur ini berapa nih kalau dijual ya kan. Iya benar banget. Terus kalau misal mau dinaikin atau harganya yang lumayan tinggi, nggak tinggi lah ya, atau kayak lumayan gitu kan ya, pasti kan harus ada kelebihan. Iya, kalau nggak gitu penjualan pasti rendah. Iya sih, apalagi kayak makanan itu banyak banget membludak orang-orang yang buka usaha di situ ya. Harus bikin Gen Z ini FOMO. Iya, iya betul. Betul. Ya semoga aja. Ya siapa tahu telur dicampur pentol gitu kan. Iya kan. Yang beda-beda. Gebrakan. Tahu telur selain ada bawangnya, di situ ada ayamnya. Nah, boleh ayam. Iya, boleh banget. Atau tingkat kepedesannya yang yang dijadiin yang dijadiin ciri khas kayak gitu. Tahu telur yang pedas level 1, level 2. tahu telur dower kayak gitu. Ya siapa tahu ya. Terus minuman di sana beraneka ragam, tak doain sih Kak. Oke. Kak Aura ini ya. Ini kan aku pingin Kakak ngobrol lagi sih, apa sih harapan ke depan? Gak apa-apa, secara general Kak. Ya pingin dapat kerja dulu atau apa, gak apa-apa, sebutin aja biar diaminkan oleh para penonton mungkin ya. Dan harapan ke depan sih semoga cepet dapat pekerjaan. Amin. Terus pemikiran orang tua yang dulu-dulu cepet berubah gitu ya. Ya sebenarnya kita maafin aja sih Kak, kayak ya udahlah, lebih ikhlas. Dan saran aku sih karena emang mereka juga pertama kali lahir sih, jadi ya pertama kali belajar maklumin juga. Aja ya, nanti kita aja yang menciptakan. Kalau nggak dapet nggak apa-apa teman-teman. Iya benar. Kita aja yang ciptain. Ya tapi kalau harapannya seperti itu aku doain Kak, amin. Terus semoga nanti pas buka usaha jadi
peluang terbesar juga. Amin, terus rame, Apalagi dikenal sampai punya sejatim. karyawan gitu kan. Amin. Betul, amin. Terus juga dilancarin hubungan ya Kak, itu juga perlu itu disisilin ternyata ya teman-teman ya. Nanti daripada dapet cowok-cowok yang red flag. Yang Kayak gitu sih. cuma Patriarki. modal omongan doang. Iya. Banyak banget itu cowok-cowok yang kayak gitu. Ya, syukurnya pacarku sih Aman ya. Iya, Iya. aman. Ya semoga seterusnya seperti itu. Ya, semoga. Semoga juga cepet menikah ya. Siapa tahu ya kan. Wow, alam loh Kak. Terus dapat uang paket dar gitu ya. Mau nikah gitu. Orang biasanya kalau mau nikah tuh dilancarin soalnya. Iya. Nah, tergantung sih Kak. Tergantung lagi. Ya udah. Semoga harapannya dapat terwujud ya Kak Aura. Terus juga dilancarkan semuanya ya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Amin siapa yang bakal didengar oleh nembus Tuhan. gitu Iya kan. kan. Siapa tahu penonton ini tiba-tiba nembus. Nah, Ya. semoga doanya juga balik ke orang-orang yang Orang-orang mengaminkan, yang nonton juga. Baik Kak Aura, terima kasih udah mampir ke sini, Sama-sama. jalan-jalan ke sini, sudah mau sharing di sini, dan semoga itu tadi harapannya dapat terwujud, cita-citanya dapat terkabul, usahanya lancar, ya kan, Amin. modalnya udah terkumpul gitu ya, atau mau mampir modal di BPR Gunung Arjuna juga nggak Boleh apa-apa, tuh. Itu bisa jadi ya kan? buat yang nonton-nonton mungkin yang mau Buka usaha, betul. Penting banget itu. Penting. Mampir ke website BPR Gunung Arjuna. Di sana juga kalau semisal mau tahu gitu ya Kak, aku mau naruh deposito, aku mau taruh tabungan di sini, keuntunganku berapa, itu ada simulasi hitungnya. Nah, itu cocok. Mampir aja di www.bprgunungarjuna.com gitu. Baik, oke, terima kasih teman-teman dan see you.